Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsidar, dosen di program studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi dengan bidang peminatan Fisika Terapan. Selama saya mengajar di program studi fisika, saya mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan bidang saya. Yang pertama itu saya mengampu elektronika dasar 1 dan 2, teknik digital, metode geolistrik, metode graviti, sama fisika tanah. Untuk saat ini saya coba menjelaskan salah satu mata kuliah yang terkait dengan kebidanan saya, yaitu metode geolistrik. Jadi metode geolistrik ini merupakan mata kuliah peminatan di bidang fisika bumi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan di semester 6. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama diharapkan mahasiswa itu mampu menguasai prinsip dan teknik yang diterapkan pada geolistrik. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengkaitkan konsep fisika yang mendasari pengukuran geolistrik. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui konfigurasi yang digunakan pada geolistrik. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat melakukan praktikum pengambilan data langsung di lapangan. Selanjutnya, dapat mengolah data dan menginterpretasikan dengan menggunakan software tertentu, sehingga bisa mengetahui hasil pengukuran geolistrik tersebut. Ya, adapun materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah geolistrik ini, yang pertama itu konsep dasar metode geolistrik, teknik pengukuran dan konfigurasi elektroda, prinsip resistivitas dan konduktivitas, pengolahan dan interpretasi data geolistrik, aplikasi metode geolistrik. Selanjutnya, penggunaan perangkat lunak untuk analisis data. Ya, sistem pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan ini adalah tatap muka dan praktikum. Selanjutnya, metode pembelajaran menggunakan metode PJBL, Project Based Learning. Referensi yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu referensi yang termutakhir, termasuk modul yang dibuat oleh tim pekampu mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada perkuliahan ini, yang pertama yaitu menguasai prinsip dasar untuk analisis pada bidang fisika umum, atau yang lebih spesifik itu merupakan capaian pembelajaran pengetahuan. Selanjutnya, adapun CPMK pada perkuliahan ini, yang pertama itu mengembangkan sikap religius, etika akademik, dan tanggung jawab dalam menerapkan metode geolistrik baik secara individu maupun kelompok dalam konteks penelitian dan aplikasi lapangan. CPNK yang kedua yaitu menguasai prinsip dasar fisika yang mendasari penggunaan metode geolistrik serta memahami teori dan aplikasi teknik pengukuran serta analisis data yang diperoleh dari penggunaan metode geolistrik. Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis
untuk menganalisis fenomena alam yang terdeteksi melalui metode geolistrik dan pengembangan solusi berdasarkan data yang diperoleh dengan mempertimbangkan parameter fisika yang relevan. Yang keempat, dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah berdasarkan metode geolistrik dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menganalisis, mengolah, dan memanfaatkan data geolistrik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sub CPMK pada perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar fisika dalam metode geolistrik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh sifat fisik material terhadap resistivitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar pengukuran resistivitas dengan berbagai konfigurasi, Wiener, Schamberger, dipol-dipol, dan mengetahui faktor geometri yang mempengaruhi nilai resistivitas. Yang keempat, mahasiswa mampu mengolah dan menginterpretasikan data geolistrik menggunakan perangkat lunak. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode geolistrik dalam eksplorasi air tanah, panas bumi, dan struktur geologi. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan survei lapangan dengan memperhatikan etika, keselamatan, dan keberlanjutan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyampaikan hasil penelitian atau analisis geolistrik dalam bentuk presentasi yang baik. Ya, adapun sistem penilaian, kemampuan yang dinilai pada perkuliahan ini, yang pertama, bagaimana kita melihat kemampuan mahasiswa melakukan survei geolistrik. Selanjutnya, bagaimana mahasiswa mampu menyusun laporan sesuai dengan pemetaan geolistrik. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proyek yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk hari ini kita masuk di pertemuan keempat metode geolistrik, membahas topik konfigurasi geolistrik dan pengantar faktor geometri. Ya. Pada perkuliahan ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, CPMK, bagaimana mahasiswa bisa menguasai prinsip dasar fisika yang mendasari metode geolistrik serta memahami teori aplikasi teknik pengukuran dan analisis data penggunaan metode. Selanjutnya, sub CPMK untuk topik 4 ini, bagaimana mahasiswa bisa memahami prinsip pengukuran resistivitas dengan berbagai konfigurasi elektroda, yaitu kita bahas Wiener, Schamberger, dipol-dipol, dan bagaimana faktor geometri yang mempengaruhi distribusi arus dan tegangan. Adapun tujuan dalam perkuliahan ini menentukan perbedaan esensial dari masing-masing konfigurasi elektroda. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin minggu lalu kita sudah mempelajari perkuliahan, topiknya kemarin salah satunya kita belajar hukum arci. Masih ingat ya? Hukum arci ada 2. Masih ingat? Masih. Apa? Ingat? Persamaan empiris dalam eksplorasi untuk melihat hubungan resistivitas dan porositas batuan. Oke, gitu ya. Dipelajari lagi, tapi secara umum itu. Nanti kalau penurunannya bagaimana ada persamaan yang digunakan dalam eksplorasi yang melihat bagaimana hubungan antara porositas dengan resistivitas, ya. Nanti dipahami kembali. Baik, untuk topik hari ini tadi Ibu sudah jelaskan di awal,
yaitu bagaimana kita bisa mempelajari beberapa konfigurasi pada geolistrik ya. Konfigurasi, kenapa kita penting mempelajari konfigurasi? Karena konfigurasi ini menentukan seperti apa yang kita inginkan pemetaan di bawah permukaan ya. Mau itu horizontal, mau itu vertikal, ditentukan oleh konfigurasi ya. Pada geolistrik itu ada 3 secara umum konfigurasinya, tapi nanti bisa dikembangkan lagi. Tapi kita belajar yang umum dulu. Yang pertama itu ada konfigurasi Wiener ya. Konfigurasi Wiener itu seperti apa? Kalau yang di pengantar dulu kan kita sudah tahu, kalau kita di geolistrik itu ada 4 elektroda ya. Ada elektroda potensial dan ada elektroda arus. Sebutlah Mn ini adalah elektroda potensial dan AB ini adalah elektroda arus. Jadi konfigurasinya itu elektroda potensial berada di tengah dan elektroda arus berada di samping kiri dan kanan, dan konsisten jaraknya ya, antara A dan M itu M dan N itu A, dan N dan B itu jaraknya A. Jadi konsisten. Penempatan elektrodanya diperhatikan. Jadi nanti pas praktikum sudah tahu, oh saya ini mau sounding atau mau vertikal gitu. Saya mau pakai Wiener atau mau pakai sklan bersih gitu kan ya. Oh begini susunan elektrodanya gitu, sama jaraknya antara elektroda potensial dan elektroda arus. Ya. Nanti ini ada faktor geometri. Nanti kita lihat hubungannya bagaimana faktor geometri. Selanjutnya kalau misalnya kita seperti apa penggunaannya, nanti bisa diakses. Nanti Ibu bagikan PPT-nya, YouTube-nya. Bagaimana pola penyusunan elektroda pada konfigurasi Wiener ya. Nanti bisa disediakan. Kenapa? Apa sih kelebihan dari konfigurasi Wiener ini? Ya, biasanya variasinya literal, sangat sensitif mendeteksi perubahan resistivitas horizontal. Artinya apa? Jika misalnya kita mau melihat struktur kedalaman, ya, struktur kedalaman, misalnya tanah itu horizon apa gitu kan ya, atau misalnya kita mau buat pondasi, pembangunan gedung gitu kan ya, kita perlu tahu di mana kira-kira batas ininya, batas kuatnya. Ya, jadi kita perlu sounding, makanya kita pakai konfigurasi Wiener karena melihatnya horizontal ya. Faktor geometri nanti. Selanjutnya ada namanya konfigurasi Schlumberger, Schlumberger ya. Konfigurasi Schlumberger itu perhatikan posisi penempatan elektroda itu sama ya. Tetap elektroda potensial itu di tengah dan elektroda arus itu di kirinya, hanya jaraknya aja yang berbeda ya. Kalau tadi konsisten jaraknya, kalau ini enggak gitu kan ya, kalau ini enggak. Jaraknya adalah tergantung seberapa besar NA. Nanti sebelum kita melakukan pengambilan data lapangan, biasanya buat datasheet dulu, disusun dulu. Kira-kira jarak berapa misalnya yang pengen kita ukur gitu kan ya. Tergantung bentangan yang kita sediakan. Kalau misalnya kita pengen tadi, kalau yang Wiener tadi kita pengen kedalaman yang lebih dalam, berarti kita harus mengambil bentangan yang lebih jauh ya. Misalnya 500 meter gitu kan ya. Kalau agak dangkal mungkin 200 meter cukup ya. Jadi seperti itu, tergantung titik yang kita ambil. Semakin panjang maka jangkauannya semakin dalam. Ini kelebihannya itu variasi vertikal ya. Jadi mappingnya itu biasanya vertikal kalau untuk Schlumberger. Misalnya kita pengen melihat sebaran jenis tanah dari
satu titik dengan titik lain gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan konfigurasi scrum merger, nanti terpetakan tapi di permukaan aja terpetakan. Selanjutnya dipol ya. Jadi dipol itu kalau di penempatan elektrodanya AB itu adalah elektroda arusnya, MN elektroda potensialnya. Jadi nanti sekali pindah barengan, pindah seperti itu kalau di lapangan. Ini juga biasanya variasinya horizontal dan faktor geometrinya ini. Nanti kita pelajari karena hari ini juga kita coba membahas sedikit tentang faktor geometri. Ya, ini sudah Ibu rangkumkan. Nanti dipelajari lagi di rumah, dilihat lagi di rumah YouTube-nya seperti apa, konfigurasi dari 3 konfigurasi sistem kerjanya seperti apa. Ya. Lanjut, ada pertanyaan? Belum ngerti. Belum ngerti. Ya. Baik, ini apa rangkuman dari beberapa konfigurasi tadi ya. Kalau Werner intensitasnya tinggi, Schlumberger sedang, dipol kita menggunakan Schlumberger itu misalnya hemat waktu dan tenaga. Oke, tadi sudah ya. Yang penting kita ketahui bagaimana konfigurasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Itu yang paling penting. Karena itu sangat mempengaruhi dan berapa kedalaman yang ingin kita jangkau itu juga menjadi pertimbangan. Oke, selanjutnya kita masuk sesuai dengan tadi di awal menjelaskan salah satu tujuannya kita mau melihat bagaimana faktor geometri ya, simbolnya K ya. Faktor geometri ini sebenarnya banyak yang bilang kalau itu adalah konstanta ya. Tapi konstanta yang bagaimana gitu ya? Dia konstanta yang disesuaikan dengan konfigurasi ya. Jadi beda-beda. Untuk ya ini nih keterkaitannya. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa nilai K ini berbeda-beda masing-masing konfigurasi. Jadi di saat kita mau mengetahui resistivitas semu ya, jadi biasanya kalau kita menginput data itu adalah resistivitas semu. Jadi nanti kalau sudah mengambil data lapangan, nanti data sheet-nya itu disalin lagi di Excel. Berapa arusnya, berapa potensialnya, titiknya berapa, lapisan keberapa gitu kan ya. Di ini semua nanti hitung faktor geometrinya, K-nya ya, K-nya berapa dengan rumus yang tadi. Setelah itu baru kita bisa mengetahui resistivitas semuanya ya. Baru nanti bisa kita interpretasikan ya, kita modelkan. Jadi sangat penting mempengaruhi konfigurasi ya. Oke. Untuk faktor geometri sedikit Ibu jabarkan konfigurasi Werner ya, karena sebenarnya untuk parameter fisiknya bisa kita perdalam minggu depan lagi untuk konfigurasi lainnya ya. Untuk konfigurasi Werner, faktor geometrinya ya, Ibu coba jabarkan Werner ya. Jadi tadi Werner itu misalnya kita punya elektroda arus dan potensial. Ini A, ini B, ini adalah elektroda arus, ini M, ini N, ini adalah elektroda potensial tadi dengan jarak ini A, ini A, ini A, karena jaraknya sama antara elektroda.
jarak antara A dengan M itu sebutlah misalnya R1, terus R dengan B itu adalah R2, selanjutnya A misalnya dengan N itu adalah R3, terus N dengan B itu adalah R4. Oke, kita lihat lagi. R1 sama dengan berarti A. Jaraknya R2 sama dengan 2A. R3 sama dengan 2A. R4 sama dengan A. Ya. R4 sama dengan A. Baru kita masukkan di rumus umum untuk menghitung faktor geometri. Apa? 2V per 1 per 1 per R1 kurang 1 per R2 dikurang 1 per R3 kurang 1 per R4. Oke, kita masukkan K sama dengan 2V 1 per R1 itu kita ganti. Apa tadi? R1 itu adalah A kurang 1 per R2 berarti 1 per 2A, terus dikurang 1 per R3 itu 2A, kurang R4 adalah A. Ayo, ini matematika biasa. Coba selesaikan dulu. Coba selesaikan dulu. 1 per K sama dengan, ya, karena nanti konfigurasi lainnya nanti lebih susah. Satunya 1 per, ya, samakan penyebutnya. Oke. Satu per 1. Oke, pintar. Ya, sesuai ya. Untuk tadi faktor geometri untuk konfigurasi Wiener. Ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas bagaimana penjabaran fisis faktor geometri untuk skala bersih sama dipol-dipol, ya. Itu jadi apa kesimpulan kita hari ini, pembelajaran hari ini? Yang pertama, bagaimana kita menentukan susunan konfigurasi itu akan mempengaruhi hasil, ya. Misalnya kita memilih konfigurasi tadi 3 itu akan tergantung pada target yang dicari, ya. Apakah vertikal, dangkal, atau mau anomali tajam, tergantung pilihannya. Terus faktor K, kalibrasi matematis itu penting untuk melihat nanti bagaimana resistivitas pengukuran kita, ya, biar tervalidasi. Terus ini mau membuktikan ekstensi hukum Ohm yang digunakan. Hukum Ohm apa? P sama dengan? Ya, di pertemuan awal-awal kemarin kan penjabarannya itu, ya. Bagaimana konsep hukum Ohm ini diterapkan di dalam geolistrik, ya.
Ini referensi untuk perkuliahan hari ini. Selanjutnya tadi ya minggu depan, pembelajaran minggu depan Ibu ulangi lagi, kita membahas materi lanjutan dari hari ini. Untuk tugas ya kalau nggak ada tugas nanti nggak ngerti ya. Tugasnya nanti bisa di scan juga, nanti bisa akses e-learning ya. Di sana Ibu sudah siapkan instruksi tugasnya seperti apa ya. Dan jangan lupa nih waktunya, nanti kalau lewat otomatis e-learningnya tertutup ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa presensi untuk hari ini ya. Tadi barcode-nya Ibu udah kasih dari Siakat, nanti kalian absen dari Siakat presensinya. Oke. Ada lagi pertanyaan secara umum? Untuk apa sih geolistrik ini? Ibu udah ngoceh-ngoceh gitu kan ya. Ternyata ada pertanyaan? Tanya. Dan yang mau nanya? Udah pada paham? Hah? Apa? Rizda mau nanya? Mungkin kalau sampai dalam kedalaman potensi air tanah itu mana? Ya. Oh gitu. Ya, tadi Ibu udah jelaskan ya di awal, mungkin terlewat. Ya. Jadi kalau mau melihat secara horizontal ya, itu berarti menggunakan konfigurasi Wenner ya. Jadi misalnya ini biasanya kalau kita mau melihat potensi air tanah, terus mau melihat struktur. Jadi geolistrik ini masih salah satu alat survei geofisika yang digunakan untuk dangkal ya. Misalnya pada kedalaman 200 meter. Ya kan ya, bisa sampai kedalaman. Tapi kalau mau lebih dalam lagi nanti pakai metode lain. Misalnya bisa seismik, magnetolurik, gitu kan ya. Ini dangkal aja. Tapi tadi pertanyaan temennya, kalau kalau mau melihat air tanah yang mana Bu, gitu kan ya? Yang horizontal. Nanti dimodelkan beda lagi nanti servernya apa gitu ya. Restodika atau Epitwin, tergantung nanti kebutuhannya. Nah, tadi juga Ibu udah jelaskan kalau vertikal itu adalah scramble gear. Udah, paham ya? Cukup. Udah? Baik, karena waktu mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf kalau misalnya pemaparannya kurang lengkap, nanti kalian lengkapi. Pelajari lagi, maksudnya mahasiswa itu begitu ya, pembelajaran dari dosen, kalian harus banyak melakukan tugas ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.